Nanti kalau kalian periksa ke dokter di USG, Papa ikut. Karena Papa ingin menyaksikan langsung perkembangan cucu Papa. Tadi sebelum pulang ke sini, Alia dan saya menyaksikan sebuah kejadian tragis dengan mata kepala kita sendiri. Apa itu, Pak? Kamu masih ingat dengan petugas CCTV dari Hotel Villana? Oh ya, saya ingat, Pak. Orang itu yang membantu kita melihat rekaman CCTV dan mencari pelaku yang memindahkan pelang peringatan di lift yang rusak, kan, Pak? Tapi seingat saya, rekaman itu hilang, Pak. Betul. Tadi dia mengikuti saya dan Alia setelah kita selesai dari PT Buana Angkasa, selesai pitching. Devan, itu kayaknya motor belakang ikutin kita terus deh. Tiba-tiba dia mencegat mobil saya. Pak, berhenti, Pak. Pak, berhenti. Mau apa ya dia, Devan? Dan dia ingin menyerahkan sebuah flash disk. Saya punya bukti yang menunjukkan kalau ada pihak yang ingin mencelakakan istrinya Pak Devan Bu Alia waktu di Hotel Villana. Buktinya ada di flash disknya, Pak. Dan kata dia, isi flash disk itu adalah bukti siapa yang sebenarnya ingin mencelakakan Alia di lift yang rusak itu. Tapi sebelum dia berhasil menyerahkan flash disk itu, tiba-tiba ada pengendara motor yang menyerobot flash disk itu. Oh, ya Allah, Devan. Pak, ya Allah. Ah, jangan ambil flash disknya! Petugas CCTV berusaha mengejar, Awas, Pak. tapi tiba-tiba dia ditabrak oleh mobil dan dia tewas di tempat. Innalillahi. Saya yakin, Pak. Pasti orang-orang itu melakukannya dengan sengaja, Pak. Dan ada orang kuat di belakang mereka yang berkepentingan langsung atas isi flash disk itu, Pak. Saya juga memiliki kecurigaan yang sama. Bahwa ada orang yang ingin menutupi kejadian sebenarnya. Dan jawabannya ada di flash disk itu. Makanya saya butuh bantuan kamu untuk menyelidiki. Saya curiga petugas CCTV itu memiliki rekaman yang hilang waktu itu. Dan oleh karena itu, saya ingin kamu menyelidiki lagi di Hotel Villana. Cari tahu, mungkin ada rekan petugas CCTV itu yang tahu soal rekaman itu. Baik, Pak. Saya akan langsung pergi ke Hotel Villana. Makasih. Mari, Pak. Alia, kita ke kamar yuk. Supaya kamu bisa istirahat dan biar kamu gak kepikiran terus soal ini. Ayo. Alia, Devan, ini sebaiknya ini kalian simpan, jadikan sebagai kenang-kenangan. Papa ngebayangin kalau kalian nanti anaknya besar, ini bisa menjadi memori yang sangat berharga. Ayo pegang. Kenapa diam aja? Ayo pegang. Oh, ya. Makasih ya, Pak. Maaf, Pak. Aku sama Alia ke kamar dulu ya. Oh iya. Kalian istirahat aja dulu ya. Terutama Alia. Alia itu harus istirahat yang banyak. Gak boleh capek-capek. Oh ya, satu lagi. Nanti kalau kalian periksa ke dokter di USG, Papa ikut. Karena Papa ingin menyaksikan langsung perkembangan cucu Papa. Baik, Pak. Baik, kita pamit dulu ya, Pak. Iya.
Ipa! 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 Iya, Pak. Tolong semua ini kamu beresin nanti ya. Dan kado-kadonya kamu bawa ke kamar Devan ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Aku nggak habis pikir. Hasilnya tuh bisa garis 2. Mereka sebelumnya semua tes pack yang kita tes, itu hasilnya garis 1. Kamu aja bingung, apalagi aku, Devan. Kita kan tesnya juga pakai air putih biasa, air keran lagi. Kenapa bisa garis 2? Kayaknya itu yang bikin aku bingung. Kita harus cari tahu kebenarannya. Aduh, pusing aku, Pak Devan. Kenapa bisa sih? Dipikir pakai logika aja nggak bisa. Hamil aja enggak, gimana caranya bisa garis 2? Oke. Gini aja. Kita balik lagi ke apoteknya di mana kita pertama kali beli tes pack itu. Terus kita tanya ke pegawainya, kok hasilnya bisa beda sendiri? Yaudah, ayo sekarang. Yaudah, ayo. Ayo. Kacau. Semua jadi makin kacau. Sekarang Miko udah kehilangan saham 5%. Proyek Miko juga udah dialihin ke Devan. Ditambah lagi, villa dan perkebunan di Bandung akan segera diserahkan ke Devan sebagai hadiah kehamilan Alia. Aku harus segera bergerak cepat. Aku harus segera membuat Alia kehilangan bayi dalam kandungannya sehingga dia nggak bisa kasih cucu pertama ke papa. Tapi kalaupun Alia keguguran, villa dan perkebunan di Bandung belum tentu jatuh ke tangan Miko. Masalahnya, aku sama Tania itu udah bisa rancang, mah. Aduh, Miko, kenapa sih kamu selalu aja bikin masalah? Pasti mereka pisah ranjang karena Tania tahu Miko selingkuh. Makanya Tania nggak mau punya anak dari dia. Kalau begini caranya, gimana mereka mau kasih cucu pertama untuk papa? Kalau Tania terus menolak, Miko pasti nggak akan bisa berbuat apa-apa. Percuma. Kayaknya aku sendiri yang harus turun tangan.